Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Jess Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang time travel yang berjudul Land of the Lost yang pernah dirilis pada tahun 2009. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film dibuka dengan suara seseorang yang sepertinya meminta pertolongan. Dia adalah seorang astronot yang sedang dalam perjalanan kembali ke bumi. Namun ketika memasuki orbit, dia tiba-tiba saja masuk ke dalam lubang yang diperkirakan merupakan lubang ruang dan waktu. Bahkan dia nggak bisa memastikan di mana posisinya sekarang, di bumi atau bukan. Dan tak lama setelah itu, dia dikagetkan dengan kemunculan sesuatu. Adegan kemudian berpindah di mana tampak seorang ilmuwan yang bernama Rick Marshall yang sedang melakukan sesi wawancara di sebuah stasiun televisi. Dia merupakan ahli paleontologi, yang dalam wawancara ini Rick berteori tentang kuantum paleontologi, yaitu teori tentang perjalanan waktu. Di mana karena krisis bahan bakar fosil yang akan terjadi nantinya, perjalanan waktu adalah solusinya. Dia juga percaya kalau di luar sana ada yang dinamakan dengan dimensi paralel. Nah, teorinya si Rick ini sepertinya memang tidak diterima oleh banyak orang. Bahkan dia menjadi bahan tertawaan. Sampai-sampai dalam wawancara ini, si Rick bertengkar dengan si pembawa acara. 3 tahun berselang setelah wawancara yang sudah menjadi viral dan menghancurkan karirnya itu, kini Rick kemudian bertemu dengan seorang calon doktor yang bernama Holly. Holly mengatakan kalau dia percaya dengan semua teori yang pernah dikatakan oleh Rick, yaitu tentang perjalanan waktu. Holly juga menunjukkan kepadanya sebuah fosil yang ditemukan di sebuah goa. Fosil itu berumur 265 juta tahun yang lalu. Di mana di fosil itu terdapat jejak pematik rokok yang ternyata itu adalah kepunyaan Rick sendiri. Dan bukan cuma itu saja, ada sebuah kalung juga yang ditemukan. Di mana kalung tersebut memiliki energi tachyon yang sangat kuat. Nah, tachyon sendiri adalah semacam energi yang sudah lama dikembangkan oleh si Rick. Dengan memanfaatkan energi itu, rencananya akan bisa melakukan perjalanan waktu. Dan rupanya Rick telah berhasil menyelesaikan temuannya, yaitu sebuah alat penguat tachyon. Bersama dengan Holly, mereka berdua lalu melakukan ekspedisi ke dalam goa tempat Holly menemukan fosil sebelumnya. Mereka sempat mampir ke toko souvenir milik seseorang yang bernama Will. Tujuan mereka ke sana adalah untuk meminta kepada Will agar memandu mereka masuk ke dalam goa dengan menggunakan perahu. Mereka bertiga kemudian langsung masuk ke dalam goa. Di sana, Rick mendeteksi adanya energi tachyon tingkat tinggi. Rick kemudian mengaktifkan alat penguat tachyon yang kemudian memicu gempa bumi. Efek itu mengakibatkan terbukanya lengkungan waktu yang membuat perahu yang mereka tumpangi terbawa arus dan terjatuh. Rick, Holly, dan Will kemudian terbangun dan mendapati diri mereka sekarang berada di padang pasir. Bukan cuma itu, mereka juga menemukan kalau di sekitar terdapat barang-barang dari berbagai zaman, termasuk kapal Viking. Nah, Rick menyadari bahwa kemungkinan besar mereka sekarang berada di bumi yang lain, di mana masa lalu, masa sekarang, dan masa depan saling bertemu. Setelah itu, mereka bertiga melihat 3 ekor makhluk yang mirip primata. Ternyata 2 di antara makhluk tersebut mencoba membunuh temannya. Singkat cerita, mereka ini berhasil menyelamatkan satu primata yang mau dibunuh tadi. Dan diketahui kalau satu makhluk ini bernama Chaka. Makhluk ini merupakan spesies Pakuni, yaitu makhluk yang memang mirip dengan primata. Setelah itu, Chaka kini menjadi teman atau pemandu mereka. Singkat cerita, mereka berempat terperangkap di sebuah goa. Setelah sebelumnya terjatuh dan kemudian terjerat oleh akar tanaman hidup. Ternyata Rick baru menyadari bahwa goa tempat mereka ini adalah sebuah kandang atau tempat hewan buas makan. Bisa dilihat dari tulang berulang yang berserakan. Dan rupanya ini merupakan kandang dari seekor Tyrannosaurus. Mereka kemudian sekuat tenaga mencoba lari dari kejaran si predator itu. Di tengah pelariannya, Rick dan Holly sempat melakukan swafoto kepada Will untuk sebagai kenang-kenangan. Kejar-kejaran pun terus berlanjut. Nah, ketika sudah sampai di sebuah tebing, si Rick ini dengan pedenya mengatakan kalau nggak mungkin si T-Rex ini bisa menyeberang. Tapi faktanya, begitu Rick juga mengatakan kalau T-Rex memiliki otak yang cuma sebesar kacang polong. Si T-Rex langsung kesal. Mendengar hal itu, T-Rex langsung melompat menuju tebing yang ada di seberang. Panik dong pastinya ya kan orang-orang ini. Nah, singkat cerita, mereka semua berhasil selamat dengan memasuki sebuah goa kecil. Semenjak saat itu, Holly menamai T-Rex dengan sebutan sebagai Grumpy, yang artinya adalah pemarah. Setelah itu mereka menemukan sebuah fakta kembali, bahwa mereka bukanlah orang pertama yang datang ke tempat ini. Karena di tempat ini juga ditemukan kerangka manusia dari zaman era Perang Dunia. Si T-Rex juga terus-terusan melakukan teror dengan cara melemparkan kacang yang berukuran raksasa.
Setelah sebelumnya lagi-lagi Rix mengatakan kalau otaknya si Grampy cuma sebesar kacang polong. Grampy rupanya masih dendam dengan Rix. Nah, di keesokan harinya, Rix dan 2 rekannya menerima sebuah pesan telepati. Pesan itu berbunyi permintaan pertolongan di sebuah lokasi. Rix pun langsung mencari keberadaan tersebut. Dan sampailah dia di sebuah tempat. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan ras manusia kadal yang disebut sebagai The Lizard. Kemudian Rix secara tidak sengaja berhasil membawa mereka semua kabur menggunakan pantulan sinar matahari. Dan dari situ terbuka semacam pintu rahasia dan mereka pun masuk ke dalamnya. Rupanya mereka masuk ke dalam sebuah ruangan hampa yang berukuran sangat besar. Dan bukan cuma itu saja, Rix dan rekan-rekannya juga bertemu dengan seekor makhluk yang bernama Anik. Dan Anik inilah yang sebelumnya mengirimkan pesan kepada Rix. Yang tujuannya mengirimkan pesan tersebut adalah untuk meminta tolong kepada Rix agar ia bisa keluar dari dalam penjara. Jadi si Anik itu menganggap kalau ruangan ini kayak penjara. Nah, si Anik ini memang sudah mengetahui siapa itu Rix. Bahkan semenjak dirinya melakukan wawancara yang mengakhiri karirnya. Dulunya si Anik ini merupakan pemimpin bangsa asli dari The Lizard, bangsa makhluk kadal yang tadi. Sampai kemudian kerajaannya diambil alih oleh seekor The Lizard yang bernama Zam, yang sangat terobsesi dengan kristal yang menjadi sumber kekuatan di tempat ini. Dan dari situ Zam juga berencana untuk mengambil alih bumi. Invasi itu hanya bisa dihentikan jika Rix bisa mendapatkan kembali alat penguat takionnya yang hilang ketika dia melakukan perjalanan waktu tadi. Setelah mendeteksi keberadaan alat tersebut, Rix dan yang lainnya kini bergegas melakukan pencarian. Singkat cerita, sampailah mereka di padang gurun dengan berbagai macam hal. Mulai dari jembatan Golden Bridge yang kini telah hancur, sampai biang lala Dufan juga ada di sini. Bukan cuma itu, mereka juga bertemu dengan banyak sekali jenis dinosaurus. Mulai dari Pterosaurus, Velociraptor, terus ada juga Spinosaurus yang sedang menyerang penjual es krim, yang juga tiba-tiba muncul dan memasuki tempat ini. Terus kembali muncul si T-Rex dan juga T-Rex betina, yang tanpa disadari ternyata 2 T-Rex ini mengetahui kehadiran Rix dan kawan-kawannya. Dinosaurus tersebut langsung mengejar mangsanya, terutama Grampy yang pastinya memiliki dendam pribadi terhadap Rix. Dalam situasi yang tak menentu ini, Rix mencoba untuk membunuh T-Rex betina dengan menggunakan nitrogen cair yang dia temukan tadi. Dibantu oleh Will yang menemukan ketapel perang zaman dahulu. Di tengah itu mereka pun berhasil membunuh T-Rex betina. Ternyata di dalam tubuh T-Rex betina mereka menemukan alat penguat takion yang mereka cari-cari. Tapi sialnya seekor Pterosaurus muncul dan mencurinya. Dan pastinya alat tersebut dibawa ke sarangnya. Setelah kejadian itu, Rix merasa sangat lelah dan ingin menyerah. Holly kemudian memberi semangat dengan mengutarakan harapannya kepada Rix. Harapannya untuk pulang dan memberitahu dunia tentang penemuan mereka ini. Holly juga mengatakan semenjak Rix dijadikan bahan tertawan di seluruh dunia, dialah yang mempercayai semua teori kepunyaan si Rix. Sampai-sampai hal itu membuat dirinya kehilangan masa depannya untuk menjadi seorang dokter. Singkat cerita, esok harinya, mereka pun mau gak mau harus mengambil alat takion itu di sarangnya Pterosaurus. Dan anehnya sarang tersebut berada di gunung berapi, tempat di mana telur-telurnya diangetin. Kemudian perlahan-lahan Rix melangkah melalui telur-telur yang bertebaran untuk mengambil takion miliknya yang berada di ujung sarang, sambil diiringi musik yang dipancarkan dari alat tersebut. Tapi ketika Rix yang berhasil mendapatkannya, tiba-tiba alat itu berhenti memainkan musik. Dan kemudian telur-telur itu mulai menetas. Rix, Will, dan Holly langsung menyanyikan sebuah lagu yang berjudul I Hope I Get It. Disusul oleh Chaka yang juga ikutan menyanyikan lagu tersebut. Nah, bayi-bayi Pterosaurus ini kemudian kembali tertidur, dan mereka juga berhasil membawa alat takion itu. Rix, Will, Holly, dan Chaka kemudian merayakan keberhasilan mereka dengan berenang di sebuah motel yang terdampar. Sementara itu, Holly yang tidak ikut bergabung menemukan sebuah pintu masuk yang sama seperti yang ditemukan sebelumnya ketika bertemu dengan Anik. Di sini, Holly menemukan telur dinosaurus dan mengambilnya. Akan tetapi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan rekaman hologram yang menampilkan sosok Zam, si makhluk yang katanya akan menginvasi bumi. Tapi setelah Holly mendengarkan rekaman tersebut, dia baru menyadari kalau Zam sebenarnya udah lama mati yang dibunuh oleh Anik. Dan ternyata Aniklah yang telah berbohong. Ketika Holly yang hendak memberitahu teman-temannya, ia malah ditangkap oleh The Lizard. Dan dia dibawa ke tempat yang bernama Perpustakaan Tengkorak untuk diadili. Rix, Will, dan juga Chaka yang baru sadar kalau Holly telah menghilang. Kemudian mereka juga mengetahui kalau Holly telah diculik. Misi penyelamatan pun dimulai dan ketika sampai, betapa terkejutnya mereka ketika tahu kalau Anik bukanlah sosok yang baik. Dan yang lebih parahnya lagi, Rix dan juga Will akan ditangkap karena dituduh menjadi sekutu.
Sambil berusaha menyelamatkan Holly, tetapi tanpa disadari Ennic muncul di hadapan mereka. Rupanya, ini adalah rencana dari Ennic demi untuk mengambil Tachyon dengan menggunakan kristal. Ennic juga mengendalikan The Lizard, dan kini dia berniat pergi untuk membuka portal ke bumi. Dan bukan cuma itu saja, sebelum pergi, Ennic malah mengirimkan Grampy tepat di hadapan Rick. Karena Grampy yang cuma punya masalah dengan Rick, alhasil Rick pun mau tidak mau harus melawannya. Dan ini adalah momen di mana pematik apinya masuk ke dalam batu, dan di masa depan menjadi fosil yang sama yang ditemukan di kejadian awal. Rick dengan menggunakan tongkat akan melakukan serangan terakhir dengan gaya melompat dan... Nah, kemudian Holly yang sedih campur kesal kemudian muncul dan ngomel kepada Grampy. Namun ia tidak peduli, langsung cabut meninggalkan Holly. Setelah itu, Holly, Will, dan Chaka memutuskan untuk menghentikan Ennic dan pasukannya yang akan menginvasi bumi. Karena memang kalah jumlah dan kalah kuat, tapi di luar dugaan Rick tiba-tiba aja muncul sambil menunggangi Grampy. Dia bergabung dengan yang lainnya untuk mengalahkan tentara The Lizard dan juga Ennic. Kenapa Rick dan Grampy ini bisa berteman? Nah, jadi pada saat di perutnya Grampy tadi, Rick ternyata menemukan kalau Grampy selama ini ususnya bermasalah. Rick bisa menariknya dan melepaskan sumbatan di ususnya tersebut dan mengakhiri penderitaan Grampy selama ini. Singkat cerita, setelah mengalahkan pasukan The Lizard, Rick dan kawan-kawannya langsung menghentikan Ennic yang sedikit lagi hampir membuka pintu portal. Sempat terjadi pertarungan antara Rick melawan Ennic yang membuat sebuah kristal terpental dan pecah. Akibatnya pintu portal akan tertutup untuk selamanya. Karena tahu mereka tidak akan bisa pulang, Rick memiliki sebuah ide dengan mengambil kalung kristal miliknya Holly dan memasukkannya kembali ke dalam pot supaya pintu tersebut bisa bertahan sedikit lebih lama. Kemudian mereka lalu segera pergi dengan cepat. Namun tidak dengan Will, dia memilih untuk tinggal di tempat ini karena Will menganggap kalau di sini lebih baik daripada di bumi. Bahkan Will juga sangat tertarik dengan cerita Chaka perihal Pakuni Betina. Rick dan Holly kemudian kembali lagi ke tempat di mana mereka memulai perjalanan. Begitu juga dengan Will yang kini telah sampai di tempat di mana Chaka tinggal. Rupanya ras Pakuni Betina tidak seperti yang jantannya, malahan betinanya kayak orang biasa. Will menang banyak nih. Kemudian waktu pun berlalu, kini Rick kembali muncul dan melakukan sesi wawancara dengan reporter yang sama yang bernama Matt Lauer. Rick hadir dengan sembari membawa telur dinosaurus penemuannya. Dan bukan cuma itu saja, Rick juga mempromosikan buku barunya yang diberi judul Matt Lauer Can Suck It by Dr. Rick Marshall. Epic comeback yang dilakukan oleh Rick berhasil mempermalukan reporter yang sempat menjatuhkan karirnya Rick. Oke, di bagian cerita akhir, telur yang dibawa oleh Rick tadi rupanya ketinggalan. Dan kemudian telur itu menetaskan bayi The Lizard. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Land of the Lost. Menilai film ini bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Pertama, ide masuk ke dunia lain bersama dinosaurus sepertinya sudah basi. Jurassic Park sempat menggegerkan dunia saat membawa ide yang lumayan segar pada saat itu. Tapi mengulangnya lagi di saat ini sepertinya sudah tak masuk akal. Disebut ikut-ikutan tren sepertinya juga kurang tepat, karena tren remake pada tahun film 1960 atau 1970-an sudah lewat beberapa tahun. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video and until next time.